Halo semua, pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan salah satu komik, yaitu Batman Damned, yang akan menceritakan bagaimana jika Joker harus mati dan membuat berbagai misteri bagi Batman untuk memecahkan apa dan siapa tersangkanya. Lalu seperti apa kisahnya? Dan inilah dia ceritanya. Cerita akan dimulai dari kondisi Batman yang kini sedang terluka parah. Yang diketahui, ia sedang berada di mobil ambulan dengan kondisinya yang sangat jarang kita lihat, yaitu saat Batman terluka parah hingga membuat dirinya jatuh tak berdaya dengan darah yang terus mengalir pada lukanya. Dan saat itulah para petugas medis harus bertindak cepat untuk menolongnya, dengan salah satu petugas membuat keputusan untuk memotong topeng Batman, mengingat jika mungkin ia akan mengalami luka pada kepalanya. Tapi tiba-tiba ia telah tersadar, lalu menghentikan tangan petugas itu dan memukulnya pada dinding ambulan, membuat suasana itu menjadi tegang hingga polisi yang juga ada di sana, ia pun menjadi takut, lalu menarik pistolnya dan mengarahkannya kepada Batman. Namun, Batman dengan cepat mendorong polisi itu hingga jatuh dari ambulan dan menghantam kerasnya jalanan. Kemudian setelahnya, Batman kembali bangkit, melihat di mana lokasinya kini dan menggeram pada orang-orang di sekitarnya, membuat mereka menjadi takut oleh sosoknya itu. Lalu, ia pun pergi menuju sebuah lorong gang dan menjatuhkan tubuhnya pada tumpukan sampah. Kemudian dengan alat komunikasi di tangannya, Batman berusaha memanggil Alfred karena ia sangat membutuhkan pertolongan cepat. Dan saat ini kita akan beralih ke cerita awal, di mana Batman telah jatuh dari suatu jembatan dan menghantam dinginnya air sungai di sana. Dan mungkin juga hal itu akan mematahkan beberapa tulangnya. Lalu Batman pun tersadar untuk tak boleh menyerah, dan Batman langsung berenang menuju permukaan. Tapi apa yang ia lihat di sana? Sosok ibu dan ayahnya tiba-tiba ada di sana, hingga membuat ia terkejut. Tetapi entah oleh siapa, Batman harus ditarik kembali ke dalam sungai. Dan cerita akhirnya kembali seperti semula, dengan Batman yang masih berada di tumpukan sampah. Dan kembali saat ia meminta tolong kepada Alfred, seseorang tiba-tiba muncul di depannya, tapi dia bukan Alfred, melainkan adalah John Constantine. Lalu cerita akan berubah ke masa lalu Bruce kecil saat ia sedang bermain di suatu taman. Namun yang mengagetkan, Bruce mendengar suara yang memanggilnya. Dan saat itulah ia melihat sosok gadis yang mengerikan bersembunyi di balik pohon, yang mengatakan apakah Bruce mau menjadi miliknya. Dan saat itulah Batman terbangun, lalu menyadari jika ia telah berada di suatu kamar dengan dinding yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Tapi yang paling aneh dari semua itu adalah luka parah yang sebelumnya diderita Batman. Ini lukanya sudah sembuh, bahkan tak ada bekas luka lagi pada tubuhnya. Lalu inilah dia, John Constantine, yang telah membawa Batman sampai di sana. Atau bahkan dialah yang juga merawat luka Batman. Sekaligus, Constantine juga memperkenalkan sosok Batman yang juga ada di sana. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba menjadi fokus dengan suatu berita di TV, yaitu telah ditemukannya sosok mayat di bawah jembatan Gotham. Dan betapa kagetnya Batman saat tahu jika mayat itu adalah Joker. Lalu ia pun langsung pergi dari sana
sebelum Konstantin ingin mengajukan dirinya untuk membantunya. Selanjutnya, di lokasi kejadian, terlihat para polisi dan Komisaris James Gordon yang telah memenuhi tempat kejadian. Termasuk ada seorang laki-laki lusuh yang mengaku dirinya telah melihat kejadian itu, menceritakannya kepada Gordon akan sosok devil yang ia lihat sebagai dalang dari kejadian itu. Tapi meskipun pria itu bersikeras jika ia telah melihat kebenaran, tapi Gordon malah menyepelekan ucapan pria itu dengan menganggapnya mungkin hanya orang yang sedang mabuk. Tapi sekali lagi, pria itu tiba-tiba merasa jika dirinya sedang diawasi oleh sosok devil itu, dan ia langsung berusaha lari dari sana. Tentu saja untuk menyelamatkan dirinya, dan untuk sosok devil yang mengejarnya, ternyata dia adalah Batman. Meskipun nyatanya Batman hanya ingin mendapatkan petunjuk dari pria itu. Di mana akhirnya kejar-kejaran mereka sampai di suatu lorong gelap jalur pembuangan air. Selanjutnya, cerita akan beralih ke Batcave dengan Batman yang sedang melepas kostumnya, dan ia meminta komputernya untuk mencari data seseorang yang telah tewas atau hilang pada hari itu. Meskipun hasilnya, ia tak bisa mendapatkan apa yang ia cari. Lalu saat ia berada di depan kostum Batman, saat itu Bruce melihat kostumnya hidup dengan tangan yang ingin mencekram dirinya, di mana ternyata itu hanyalah sebuah ilusi yang ia lihat. Selanjutnya, cerita beralih ke suatu lokasi di Gotham dengan Bruce yang kini sedang berpura-pura menjadi seorang pengemis, di mana sekali lagi kini ia sedang mencari sebuah petunjuk yang mungkin ia dapat temukan di sana. Dan saat itu, perhatian Bruce sedang tertuju pada seorang wanita yang sedang bermain kartu di sana. Tapi tiba-tiba, sosok Deadman bisa menemukan Bruce, di mana saat itu ia sedang merasuki seseorang di sana yang memberitahu Bruce akan adanya suatu konspirasi di balik dirinya. Tapi sebelum Deadman selesai bicara, ia harus keluar dari tubuh rasukannya itu dan malahan merasuki seekor anjing. Dan kemudian ia pergi dari sana. Selanjutnya, Bruce yang sudah tak sabar, ia lalu mendekati wanita itu, memberitahu akan seorang kerabat yang sedang ia cari, di mana wanita itu pun paham jika orang yang Bruce cari adalah Joker. Lalu kembali lagi, cerita akan beralih ke masa lalu Bruce saat sebelum ia akan tertidur, di mana ia lagi-lagi mendengar suara yang memanggilnya, yaitu sosok gadis yang menakutkan itu lagi, yang mengatakan kepada Bruce agar ia jangan merasa takut lagi, dan gadis itu pun lalu membentangkan hewan kelelawar di dada Bruce. Tapi lagi-lagi, cerita itu berhenti saat Bruce terbangun dari tidurnya, dan setelahnya ia pergi menuju ke suatu gereja untuk menemui Konstantin, yang saat itu menanyakan apakah Batman percaya dengan kehidupan akhirat, karena saat itu Batman dibuat terkejut dengan melihat patung Yesus yang sudah dilumuri darah dengan wajahnya yang telah dirusak menyerupai sosok Joker. Kemudian cerita akan dimulai dengan Batman dan John Constantine yang sedang memantau kota Gotham di malam itu, dengan obrolan mempertanyakan akan neraka apa yang telah mereka ciptakan ini, karena sekali lagi di mana Joker telah diceritakan tewas, tapi kemudian kenapa bisa Joker bisa kembali hidup. Selanjutnya cerita kembali beralih ke masa lalu Bruce, di mana suatu hari ia melihat kedua orang tuanya yang sedang ribut dan memaksa ayahnya untuk pergi dari rumah mereka, dengan membuat Bruce menjadi sedih hingga pada malam harinya dengan kostum Zorro, Bruce kecil menodongkan pistol mainan menganggap jika itu adalah kesalahan ibunya.
Tapi betapa ia terkejut saat melihat ibunya yang juga bersedih, dan saat itulah ia diminta untuk jangan kembali menodongkan senjata kepada siapapun. Kemudian cerita kembali pada kenyataan, di mana untuk mencari petunjuk berikutnya, Batman pun pergi menuju ke suatu klub malam yang bernama Cavern, sebuah klub milik J. Blood alias Etrigan. Tapi bukannya datang dengan baik-baik, Batman malah datang dengan keributan, menghentikan konser Etrigan, dan membuatnya terpojok saat ia ditodongkan banyak pistol tepat pada kepalanya. Dan tak diduga, Deadman juga tiba di sana untuk berusaha membantu Batman, tapi lagi-lagi sebuah ledakan besar muncul secara bergantian di sana dan membuat Batman akhirnya harus berhenti dan saatnya pergi mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar. Lalu dari suatu lorong muncullah sosok wanita menakutkan yang sama seperti ia lihat di dalam mimpinya, yang akhirnya diketahui jika wanita itu adalah Enchantress, yang masih menanyakan apakah ia mau menjadi miliknya. Kemudian Batman akhirnya disadarkan oleh orang yang masih dirasuki oleh Deadman, di mana saat itu ia melihat Bat Signal dengan senyum Joker di dalamnya, membuat Batman sekali lagi harus berhadapan dengan sosok maniak itu. Tapi sebelum itu, Batman bersama Deadman, mereka akan menolong seseorang terlebih dahulu yang terjebak di sana, yang mana ternyata orang itu adalah pria yang sebelumnya dikejar oleh Batman, yang telah mengaku melihat kejadian saat Joker tewas. Dan saat itu, ia mengatakan kepada Batman jika ia telah tahu dosanya, tahu akan apa yang telah diperbuat oleh Batman. Dan saat itulah terjadi pertarungan di antara mereka, dengan Batman yang memaksanya untuk mengatakan informasi yang telah ia ketahui itu. Hingga akhirnya sebelum Batman mendapatkan jawaban dari pria itu, tiba-tiba ia tertimpa oleh robohan kayu rumah, meskipun akhirnya ia berhasil diselamatkan oleh Etrigan yang membawanya keluar dari gedung itu. Di mana di sana sudah ada Konstantin yang mengingatkan Batman untuk jangan egois karena masalah masihlah belum selesai. Karena masalahnya kini adalah Joker dan para pengikutnya yang kini akan membuat kekacauan lebih besar di sana. Di mana benar ternyata Jokerlah dalang dari semua kejadian ini, dengan para pasukannya yang membuat kekacauan di sana. Namun tibalah juga si Batman yang langsung mengejar para pasukan Joker. Namun tiba-tiba Batman langsung dihantam oleh sebuah alat pemukul bisbol, dan ternyata sosok Joker itu bukanlah Joker yang asli, melainkan sosok Harley Quinn yang sangat emosi kepada Batman. Dan Batman kembali membalas Harley, dan saat ia akan memukulnya, ia kembali dikejutkan dengan Harley Quinn yang menangis karena ia tak bisa menahan kepergian dari Joker. Tapi kembali lagi, kelengahan Batman itu akhirnya dimanfaatkan Harley untuk menusukkan dengan suatu jarum suntik hingga membuatnya terjatuh. Dilanjut dengan Harley yang duduk di atas Batman untuk menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Batman. Tapi ternyata hal itu masih belum bisa melemahkan tenaga Batman, dan ia masih bisa bangkit, lalu mencekik lehernya, mengangkatnya, dan saat itulah Enchantress mendorong aksi Batman itu untuk melakukan hal yang tak seharusnya ia lakukan. Cerita kembali akan dimulai dengan Batman yang telah berada di dalam suatu kotak kayu. Dan diketahuilah, ia saat itu telah dikubur di dalam tanah. Tapi tiba-tiba sekali lagi, muncullah suatu akar yang menembus peti itu
dan kini membawanya kembali ke permukaan, tepatnya di lokasi kuburan. Dan sosok yang telah menyelamatkan Batman adalah Swamp Thing. Tapi mengejutkan pula karena Konstantin juga ada di sana, di mana terjadilah cekcok sedikit dengan Swamp Thing yang meminta Batman untuk jangan percaya pada Konstantin. Namun yang mereka tak ketahui, di saat mereka sedang berdebat, dari belakang muncul lagi sosok Enchantress, sekaligus munculnya keanehan dengan patung di sana yang bisa bergerak dan kini mulai menyerang mereka. Dengan Enchantress yang masih mengharapkan Batman untuk menjadi miliknya, di mana Batman tak tahu kenapa dari awal ia selalu dihantui oleh sosoknya itu, karena Enchantress hanya selalu mengatakan jika ia adalah rahasia milik Batman, dan untuk itulah ia harus menjadi miliknya. Hingga Swamp Thing akhirnya berhasil menghentikan kekacauan itu dan ia pun pergi dari sana, meninggalkan Batman untuk mencari apa yang ia sedang cari. Kemudian cerita akan beralih ke masa lalu Bruce, tepatnya setelah ia dan kedua orang tuanya selesai menyaksikan Zorro. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara gadis menakutkan itu yang memanggil diri Bruce untuk jangan merasa takut untuk selamanya. Lalu Bruce yang tak tahu maksudnya itu, ia pun berusaha mengejarnya ke dalam suatu lorong gang. Kemudian cerita akan beralih lagi di mana Batman dan Konstantin mereka tiba di suatu bar misterius sebagai tempat yang sangat sulit ditemukan karena di sanalah lokasi di mana Magic berada, sekaligus tempat di mana Zatanna berada. Di mana sekali lagi mereka berdua kini sedang mencoba menemukan petunjuk akan jawaban yang dicari oleh Batman. Tapi tamu yang tak diundang, Deadman, ternyata juga mengikuti mereka, lalu merasuki salah satu pengunjung di sana, yang dengan pedenya ia akan membantu masalah Batman itu. Namun Konstantin meminta untuk jangan mengganggu mereka dan meminta Zatanna untuk melepas Deadman dari jasad orang itu dan membuatnya merasuki tikus kecil di sana. Lalu setelahnya mereka pun memulai suatu ritual di mana Zatanna mengucapkan beberapa mantra, dan dari sebuah kursi kosong secara perlahan muncullah sosok Bruce kecil di sana. Dan untuk Batman, kini ia pun tak sadarkan diri dengan entah suatu energi apa yang keluar dari mulutnya, dimana dengan itu membuat cerita kini harus berubah ke dalam kenangan Batman. Dan sangat mengejutkan karena sekarang mereka harus melihat kedua orang tua Bruce yang telah tewas dan Bruce kecil yang saat itu juga sudah tewas yang berada di dekapan sosok Enchantress, di mana wanita itu mengatakan jika perjanjian mereka kini telah ditepati, di mana Batman meminta untuk tak lagi merasakan ketakutan, dan sebagai bayarannya Enchantress meminta rasa kesedihan dari jiwa Batman. Dan itulah kenapa dari awal ia selalu mengejar Batman. Tapi suara tembakan terdengar dari pistol milik Konstantin untuk mengusir sosok menakutkan itu. Kemudian Konstantin menjelaskan jika kematian Bruce kecil itu adalah gambaran akan masa lalunya dan meminta Batman untuk segera move on. Hingga setelahnya, Batman pun tersadar akan semua teka-teki ini, semua misteri ini, dan semua jawaban dari pertanyaan yang Batman miliki. Di mana ia memutuskan untuk pergi dari sana, menuju ke suatu tempat kamar mayat milik GCPD. Dan momen inilah akan menjadi perpisahan bagi mereka berdua. Kemudian Batman pergi berjalan sendiri menyusuri tempat itu, dan di ujung sana ia akhirnya melihat sosok pria yang sebelumnya ia kejar, yang mengaku mempunyai jawaban atas apa yang dicari oleh Batman selama ini. Di mana akhirnya diketahui
jika pria itu adalah sosok Spectre. Dan inilah dia jawaban akan semua teka-teki ini. Cerita yang akan kembali berputar ke awal, yaitu saat ia berhadapan dengan Joker, di mana saat itu Batman sedang terluka parah pada tubuhnya yang kemungkinan akibat tusukan dari Joker. Kemudian inilah dia saat Batman harus memutuskan pilihannya, yaitu saat Joker yang akan jatuh dari jembatan itu, di mana Batman saat itu merasa takut akan aksi Joker selanjutnya, terutama jika Batman sudah tidak ada lagi. Dan untuk itulah Batman memutuskan untuk tidak menyelamatkan Joker. Dan untuk itulah kini di depan Spectre, Batman harus membayar perbuatannya tersebut. Lalu dengan semua itu Batman, ia hanya berharap jika ia masih hidup, dan tiba-tiba sosoknya pun hilang menjadi kabut. Dan dengan demikian, diketahuilah sebuah plot yang mengejutkan, di mana Batman ternyata sudah tewas selama ini. Dan saat itu, jiwanya kembali ke jasad aslinya, yaitu Bruce Wayne. Kemudian, cerita akan ditutup dengan kembali ke lokasi jembatan itu, di mana Joker tiba-tiba muncul dari sungai, dan ia pun tertawa dengan itu. Hingga bisa disimpulkan jika Joker selama ini ternyata masihlah hidup dan selamat. Dan itulah dia cerita untuk Batman Damned, yang merupakan cerita di luar imajinasi bagi pembacanya. Sebuah plot twist yang mengejutkan, di mana ternyata Batman selama ini telah tewas akibat tusukannya yang sangat parah. Yang mana dari semua itu Joker ternyata masih hidup dan selamat. Padahal ia pun diceritakan sudah jatuh dari jembatan setinggi itu. Dan inilah kenapa dari awal cerita kita tidak pernah melihat sosok Alfred, dan malahan hanya melihat mereka, para karakter DC yang selalu berkecimpung di dalam dunia supranatural. Nah, bagaimana menurut kalian untuk cerita Batman ini? Dan kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan saja tulis di kolom komentar. Oke lah, itu saja dari saya, dan sampai jumpa lagi di next video.